Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Hendra, saya sendirian kali ini dan tumben sekali saya pakai baju warna hitam. Ya, saya sendirian karena host kesayangan saya ya, yang biasanya bareng sama saya di Last Project, si Mala lagi sibuk-sibuknya garap TA, sehingga memang tidak bisa diganggu sama sekali. Dia harus fokus di sana. Jadi saya harapkan kalau misalnya ada teman-teman Lilo mau jadi host kesayangan saya, silakan hadir ke sini. Terus kita bisa apa ya, bareng-bareng ngisi konten ini. Atau misalnya ada anak-anak Lilo yang mau berbagi pengalamannya tentang syuting ya, pengalaman-pengalaman buruk waktu syuting. Saya sebenarnya mau lagi bikin segmen itu, sedang merencanakan bikin segmen itu. Kemudian maaf sekali, udah lama banget nggak unggah video karena saya sendiri juga lagi ada kesibukan untuk syuting sampai Mei, alhamdulillah panjang sekali. Jadi ya di sela-sela waktu libur syuting terus kemudian saya bikin videonya walaupun sendirian. Yang kemarin juga sebenarnya sih sudah ada ya, ada narasumber lagi di segmen Berandal Teater. Tapi karena ada kesalahan teknis dari saya sendiri gitu ya, saya nggak ngecek videonya. Pulang-pulang waktu mau saya edit itu ternyata filenya nggak bisa didengarkan, audionya kacau. Itu kesalahanku. Jadi mau nggak mau harus take ulang dan itu membutuhkan apa ya, penjadwalan yang memang susah sekali karena narasumber yang satu ini memang sibuk sekali ya, dia Pak dosen di UNY. Nah sekarang saya mau berbagi pengalaman begini. Pernahkah teman-teman mengalami punya lawan main yang suka ngatur-ngatur Anda? Nah, misalnya baru ketemu nih ya, ini tentang syuting. Dia sudah baru ketemu terus kemudian belum kenal siapa Anda, belum kenalan juga gitu. Terus sok-sokan langsung ngatur, nanti aktingmu begini ya, aktingmu nanti apa yang di dalam apa isi kepalamu begini ya, motivasinya begini dan seterusnya. Nanti aktingmu begini ya. Yang mana sebenarnya semua itu hanya untuk nyenakin dia sendiri. Anda jadi kayak semacam apa ya, samsak untuk tinju ya, ditendang-tendang. Dia seolah-olah hanya bermain sendirian. Anda bukan partner ya, bukan lawan main yang diajak bertanding dengan sportif ya, tapi hanya sebagai sasaran saja gitu. Dia ngatur-ngatur dan kemudian kacau tentu saja, acting dia nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, kalau saya sendiri pernah mengalami hal itu beberapa kali, di panggung juga pernah, di film juga pernah. Ya. Di panggung biasanya sudah kenal tuh orangnya siapa lawan main saya biasanya, dan ada juga itu teman-teman saya yang suka ngatur gitu. Ya, kalau misalnya dia mendengarkan ini dan protes atau merasa, silakan komentar di sini, saya nggak peduli. Nah, main sama saya, kemudian dia ngatur, aktingmu nanti gini Alex, ini gini di panggung. Biasanya hal-hal kayak gitu, saya cuma diemin aja. Pertama saya diemin. Triknya adalah untuk menghadapi orang-orang seperti itu, lawan main yang seperti itu, saya diamkan. Saya nggak iyakan, saya nggak ngangguk, saya diemin aja. Terus kemudian biarkan itu bermain, dan toh sutradara yang akan menilai. Nah, biasanya mereka yang mengatur seperti itu, mengatur caramu acting seperti apa, padahal kamu sendiri sudah bedah teks, sudah lama sekali kamu sudah mencobakan actingmu di kamarmu gitu, dan kemudian ketika sudah di sana dia ngatur-ngatur seenaknya gitu, dan dia bukan sutradara lagi. Karena yang tugasnya ngatur-ngatur itu salah satunya adalah sutradara gitu. Nanti di tangan kanannya ada Astrada itu, asisten sutradara. Dia ngatur-ngatur seenaknya. Kalau memang seperti itu, biarkan saja. Nah, biasanya orang-orang seperti itu yang ngatur-ngatur itu, mereka punya tingkat kepercayaan diri sangat rendah sebenarnya. Orang-orang yang punya tingkat kepercayaan diri sangat rendah itu sama seperti saya, banyak ngomong, ngomongnya cepet banget, penakut ya seperti saya, serius. Dan salah satunya ketika dia di atas panggung bertemu dengan lawan mainnya, dia akan ngatur-ngatur seenaknya, sesuai dengan seleranya, padahal itu belum tentu benar. Nah, yang kedua, kalau misalnya itu nggak mempan, iyain aja dan bermainlah. Nanti toh sutradara juga yang akan menentukan seperti apa proporsi permainan Anda berdua. Kalau misalnya digituin masih juga ngatur-ngatur, baru saat itu Anda akan bilang, maaf, saya aktor, saya mencoba memerankan ini dengan sebaik mungkin, saya sudah punya rancangan acting sendiri. Anda rancang acting dan rancangan Anda sendiri, saya acting dan rancangan saya sendiri. Biarkan nanti sutradara yang akan menentukan. Bilang terus terang seperti itu. Kalau sudah seperti itu, resikonya adalah dia akan bilang, alah sok-sokan kamu kayak gitu.
biarin aja. Oh, kita bukan bermain sendiri-sendiri, kita bermain bersama, kita bermainan ensemble ya. Bukan ensemble gitu ya. Ensemble, bermain bersama gitu. Jadi nggak ada yang namanya walaupun Anda sudah sangat jago main biolanya gitu. Kalau misalnya di partiturnya nggak ada permainan solo biola, kenapa Anda memainkan solo biola? Gitu. Atau tiba-tiba keras sendiri bunyinya. Semuanya harus rata, semuanya harus dengan porsinya sendiri-sendiri, dengan cara mengolah aktingnya sendiri-sendiri. Nggak bisa seenaknya sendiri. Nanti ada dirjennya, dirjen pajak, ada apa pengaturnya yang sutradara, tugasnya itu. Nah, kalau misalnya di film biasanya hal itu menjangkiti aktor-aktor pemula yang baru ketemu dan sudah merasa kenal dengan sutradaranya. Jadi dia sudah merasa dekat dengan sutradara gitu yang sedang di project tersebut gitu. Jadi dia merasa orang penting, biasanya seperti itu. Atau yang berikutnya adalah dia artis, tidak semua artis seperti itu, tapi ada juga yang seperti itu banyak dan saya pernah mengalami hal itu, kenapa saya sharing sekarang. Nah, terus ngatur-ngatur. Nah, kalau di film biasanya enak. Ada clip on kan? Jadi sutradara atau astrada itu bisa mendengarkan atau yang ngurus audio akan mendengarkan percakapan Anda berdua bahwa yang suka ngatur-ngatur itu adalah lawan main Anda. Jadi biarkan saja. Saat acting mainkan saja. Nah, pengalaman saya, orang-orang yang suka mengatur acting saya, biasanya mereka akan kesleo di beberapa bagian. Kesleo di beberapa bagian, dan kemudian waktu itulah Anda harus menyelamatkannya, menolongnya. Misalnya, dialognya salah, dialognya panjang gitu. Terus habis itu tiba-tiba di tengah-tengah dia lupa. Nah, saat itulah Anda harus improvisasi dialog untuk menyelamatkan dialognya. Jadi acting Anda berdua selamat. Alih-alih Anda menyelamatkan permainannya, dialognya dia. Nah, saat itu biasanya lawan main yang seperti itu akan langsung mengucapkan terima kasih kepada Anda dan mulai menaruh respect kepada Anda. Saat itu bukalah jati diri Anda. Anda siapa sebenarnya tanpa harus sombong. Biasa aja. Saya sering kayak gitu. Langsung nanya abis. Mas Alex, udah sering main film ya? Saya bilang, enggak sering kok, biasa aja. Murid-murid saya yang sering. Punya murid di teater? Enggak, ada sekolah acting. Punya sekolah acting? Nah, biasanya begitu. Jadi sombongnya itu bertahap ya, enggak langsung. Wah, kalau saya tuh punya sekolah acting, jadi Anda ngapain ngatur-ngatur? Enggak begitu ya. Itu orang sombong jadinya malah berantem. Tetap low profile, ikuti alurnya saja. Begitu dia kesleo, ulurkan tangan Anda untuk menyelamatkan dia. Nah, saat itulah biasanya kalau dia punya kebesaran hati, dia punya jiwa yang sangat luas ya, dia akan tersenyum dan meminta maaf kepada Anda. Maafkan saya begini dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Dan saat itu biasanya orang-orang seperti itu akan mulai mengajak ngobrol Anda dan mulai akrab dan ternyata dia adalah orang baik juga. Baik, itu ya. Semoga penjelasan saya nggak muter-muter karena saya tuh kalau ngomong sendiri agak susah, tapi kalau ada hostnya gitu, kayak misalnya ada Mala atau siapa itu enak gitu ngobrolnya, jadi ada yang ngingetin. Nah, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Alex Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat Anda yang berpuasa dan tunggu Lebaran.